Iya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasim. Ini saya pembudidaya lele di daerah Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah. Ini budidaya kurang lebih sudah berjalan hampir 4 tahun, dan ini ada kurang lebih 21 kolam. Ya, ini pertama kali budidaya lele itu sebenarnya hanya mencoba cocok apa enggak di daerah Karangpandan, karena kebanyakan di sini mayoritas semua petani, nggak ada yang memanfaatkan air untuk budidaya ikan. Untuk pertama kalinya saya mencoba hanya satu kolam ukuran kecil 3x1 untuk melihat apakah efektif apa enggak di pertumbuhan ikannya di daerah sini. Ya, alhamdulillah ternyata bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, paling enggak perbandingan pertumbuhannya dari pakan sama daging itu 1:1. Jadi kalau budidaya lele FCR-nya kurang dari 1:1, bisa dikatakan itu nanti pasti merugi, karena kita murni menggunakan pakan pelet, tidak pakan alternatif yang lain. Setelah kita melihat perkembangan satu kolam itu bagus, makanya saya mengembangkan untuk nambah lagi menjadi nambah 3 kolam. Ya, setelah nambah 3 kolam, kita nambah 12 kolam yang lainnya. Setelah itu pengen melihat efektivitas antara kolam bulat dan kolam kotak. Kita menggunakan sistem bioflok itu, tapi hanya kolamnya saja, kita nggak menggunakan sistemnya. Ini alasan kenapa menggunakan kolam bundar itu sebenarnya ada alasannya, karena sesuai gerakan lele itu kan, lele itu melingkar. Jadi kalau kita menggunakan kolam yang bulat, itu gerakan lele itu istilahnya nggak ada sudut sama sekali. Jadi dia bisa bergerak lebih leluasa. Kalau untuk ukuran kolam, kita menggunakan ada 3 macam kolam, itu berdasarkan jumlahnya. Kalau ini D5, ini bisa kalau normal kapasitas 5.000, tapi kalau mau dipadatkan bisa sampai 15.000 per kolam. Kalau untuk ukuran D3 yang seperti ini hanya muat, kalau normal itu 1.500, kalau mau dipadatkan bisa lebih lagi menjadi 4.000. Kalau untuk ukuran D4 yang sebelah sana, tapi itu kondisinya masih kosong karena habis dipanen, itu bisa muat 10.000. Untuk budidaya lele itu sebenarnya banyak orang yang mengatakan lele itu hidup di semua kondisi air apapun, tapi ternyata itu tidak seperti itu. Lele itu hidup, dia kalau amoniaknya banyak dia tetap akan mati. Makanya untuk maintenance airnya, setiap pagi dibuang sedikit, kemudian dikocor seperti ini. Jadi nanti sirkulasi airnya lancar, amoniaknya bisa kebuang seperti itu. Setelah maintenance air, kita masuk cara pemberian pakan. Kalau pakan kita sehari cuma 2 kali. Cara pemberiannya sesuai biomasa. Paling enggak ratingnya antara 3-5% dari berat lelenya. Untuk pakan sendiri kita murni menggunakan pakan pabrikan, karena untuk menunjang efektivitas dari berat dari lele itu sendiri. Untuk memilih bibit lele, kita wajib sebagai petani lele budidaya pembesaran, wajib tahu mana pembibit itu yang baik apa enggak. Kita harus melihat dulu, istilahnya mencoba satu angkatan kualitas bibitnya baik apa enggak, karena kualitas indukan itu juga menentukan dari keberhasilan pembesaran lele. Karena kalau indukannya itu sudah istilahnya nggak sesuai dengan standar, pertumbuhan lele pembesaran pun juga akan terhambat. Lebih istilahnya nanti banyak yang cacat atau memang tingkat kematiannya tinggi seperti itu. Bagi teman-teman yang mau memulai budidaya, apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama itu kita harus melihat potensi air yang ada di daerah tersebut. Kita harus melihat dulu istilahnya airnya itu mencukupi apa enggak. Istilahnya mencukupi, harus tahu dulu sumbernya dari mana, ataukah dari aliran, ataukah dari mata air, atau dari
istilahnya sumur seperti itu. Karena air itu nanti sangat menentukan di saat budidaya lele itu sendiri. Nanti semakin tambah besar akan semakin banyak membutuhkan air seperti itu. Dan banyak sekali metode yang perlu teman-teman pelajari juga. Banyak metode yang istilahnya untuk air itu sendiri, mulai sistem kocor atau sistem istilahnya cuma dibuang 10 cm setiap pagi terus ditambah lagi, itu seperti itu untuk maintenance airnya. Karena untuk awal-awal itu harus kita menyiapkan dulu sumber air yang ada. Setelah melihat kondisi air yang ada, sebenarnya langkah yang harus kita ini adalah mencoba dulu, istilahnya mencoba untuk keberhasilan untuk budidaya lele, mencoba 1 atau 2 kolam untuk full pellet dulu. Kalau nanti itu bagus, kalau pellet itu harus minimal, kalau saya pribadi itu harus istilahnya budidaya lebih dari 10.000 untuk bisa untuk bisa istilahnya hasilnya itu kelihatan seperti itu. Kalau di bawah 10.000 itu lebih baik menggunakan pakan alternatif, tapi hanya itu skala rumahan, bukan untuk istilahnya istilahnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti itu. Untuk pasar lele sendiri pun sebenarnya masih terbuka luas, karena kebutuhan lele di pasaran itu paling banyak sendiri untuk ikan-ikan air tawar dibandingkan dengan ikan nila, ikan emas atau ikan grameh. Karena lele ini kebutuhannya bisa dikatakan perbandingannya itu, kalau lele itu butuhnya setiap hari itu di pasaran itu 1 kental, nila itu cuma setengah kental. Jadi kebutuhan pasar lele itu masih terbuka lebar. Makanya bagi teman-teman yang mau budidaya lele, maka jangan takut untuk mencoba dulu. Istilahnya untuk pertama kali kita harus mencoba, karena dengan mencoba kita bisa tahu apa kendala yang ada di lapangan. Setelah itu kita baru memikirkan solusinya seperti apa. Jangan sampai kita sudah belum mencoba tapi sudah termakan omongan orang, lele itu nggak ada hasilnya, lele itu istilahnya kalau dimakani pakai pelet itu rugi. Itu sebenarnya enggak. Kalau kita bisa memanajemen dengan baik, insya Allah ada hasilnya, tetap bisa ada hasilnya. Bagi teman-teman yang mau memulai budidaya atau mau belajar, bisa datang kemari di daerah Karangpandan, di tempat saya berada. Nanti kita belajar bareng di sini. Mau tanya-tanya boleh, nanti kita belajar bareng. Saya juga masih belajar, istilahnya selalu belajar untuk budidaya lele itu yang lebih baik.